Nenek Karti namanya. Ia hidup dalam kesendirian yang penuh penderitaan. Setelah suaminya meninggal dunia, kehidupan Nenek Karti semakin berat. Anak tunggalnya yang sangat ia sayangi juga telah pergi meninggalkan dunia ini. Kini Nenek Karti tinggal bersama menantunya, Sari, di sebuah rumah kecil yang sederhana di pinggiran desa. Meski sudah sangat tua dan lemah, Nenek Karti harus tetap berjuang untuk bertahan hidup. Semenjak anaknya meninggal, Sari menjadi sangat berbeda. Dulu Sari yang selalu tampak lembut dan penuh perhatian berubah menjadi seorang wanita yang keras dan kejam setiap hari. Nenek Karti disuruh keluar rumah untuk menjual jajanan keliling milik Sari. Pagi-pagi sekali, Sari membentak Nenek Karti dan memaksanya untuk pergi berdagang. Meskipun tubuh nenek sudah renta, "Cepat pergi, jangan lama-lama. Kalau tidak laku, nanti aku marah," ujar Sari dengan nada yang tajam dan penuh amarah. Nenek Karti merasa sangat sakit hati, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kondisinya yang semakin lemah membuatnya sulit untuk berjalan jauh. Namun ia harus menuruti perintah Sari, karena tidak ada pilihan lain. Ia harus mencari uang untuk makan dan bertahan hidup. Setiap hari, Nenek Karti berjalan berkeliling desa dengan membawa jajanan yang dijualnya, menawarkan kepada setiap orang yang ditemuinya. Namun, dagangannya tidak pernah laku banyak. Hanya beberapa pembeli yang tertarik dan itu pun seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap kali Nenek Karti kembali ke rumah, Sari selalu menunggu dengan ekspresi marah. "Cuma segini yang kamu dapat, kenapa tidak lebih banyak?" bentak Sari dengan nada penuh kekesalan. Nenek Karti hanya bisa menunduk, merasakan perasaan yang hancur dalam dirinya. Ia tahu bahwa hasil yang sedikit itu sudah maksimal dari apa yang bisa ia lakukan. Namun Sari tak pernah mengerti. Ia hanya tahu menuntut tanpa peduli dengan kondisi fisik nenek yang semakin tua dan lemah. Bahkan Sari hanya memberi makan Nenek Karti sekali sehari. Dan itu pun hanya secuil makanan. Nenek Karti merasa sangat sakit hati dengan perlakuan Sari yang sangat tidak berperasaan. Namun, ia hanya bisa menerima dan menahan semuanya. Dalam diam, ia merasa tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. Setelah sekian lama hidup dalam perlakuan yang kejam, Nenek Karti mulai merasa bahwa hidupnya tidak ada harapan lagi. Setiap malam, ketika semuanya sudah sunyi, Nenek Karti duduk di kamar kecil yang sederhana. Di atas tikar lusuh yang tergeletak di lantai, Nenek Karti merenung. Hatinya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Terkadang ia merasa ingin pergi, meninggalkan semua ini. Tetapi kemana ia harus pergi? Tidak ada tempat yang ia kenal, tidak ada saudara yang bisa ia tuju. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh penderitaan. Ini terkadang Nenek Karti bertanya-tanya, mengapa hidupnya bisa menjadi seperti ini? Dulu saat suaminya masih ada, hidup mereka penuh kebahagiaan. Meskipun sederhana, namun kini semua berubah. Hidup Nenek Karti terasa begitu sunyi dan menyakitkan. Ia merasa hanya ada dirinya sendiri yang harus bertanggung jawab atas penderitaannya. Dalam kesedihannya, Nenek Karti terus berdoa, berharap agar ada perubahan dalam hidupnya. Namun setiap hari yang ia jalani hanya membawa lebih banyak rasa sakit. Setiap perintah Sari, setiap kata-kata kasar, dan setiap perlakuan buruk yang diterimanya hanya semakin menambah luka di hati Nenek Karti. Tetapi ia tidak bisa melawan. Ia sudah terlalu tua dan lemah untuk berjuang. Di tengah rasa sakit itu, kadang-kadang terlintas dalam pikiran Nenek Karti untuk meninggalkan rumah, mencari tempat lain yang lebih baik. Namun ia bingung. Haruskah ia pergi tanpa arah, tanpa tujuan? Siapa yang akan peduli padanya? Ia tahu, ia hanya seorang wanita tua yang tidak berdaya. Tidak ada yang bisa ia harapkan selain kesendirian dan penderitaan. Malam itu seperti malam-malam lainnya, Nenek Karti duduk termenung. Hatinya penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Ia berharap suatu hari hidupnya bisa berubah. Meskipun harapan itu terasa semakin tipis. Namun, dalam hatinya yang hancur, Nenek Karti masih memegang sebuah doa. Semoga ada jalan keluar dari penderitaannya. Meskipun ia tahu harapan dan bagaimana itu akan datang di suatu hari. Nenek Karti bangun pagi-pagi sekali dengan tubuh yang lelah dan sakit. Namun seperti biasa, Sari sudah menunggu di depan pintu, menyuruh Nenek Karti segera berangkat berdagang. "Cepat
keluar, tidak ada waktu, jualanmu harus habis. Kalau tidak, aku marah, bentak Sari. Dengan nada yang menusuk, Nenek Karti menunduk, merasakan perasaannya yang hancur dalam hatinya. Namun dia tidak bisa menolak Sari. Selalu mengancamnya dengan kata-kata tajam dan kekerasan dan kekejaman yang membuat Nenek Karti merasa tak berdaya. Dengan langkah yang lemah, Nenek Karti mengambil keranjang berisi jajanan yang akan dijualnya dan keluar dari rumah. Kaki tua Nenek Karti terasa berat saat melangkah, namun ia tetap harus menuruti perintah Sari. Di sepanjang perjalanan, tubuh Nenek Karti semakin merasa lelah. Sementara, angin pagi yang dingin menggigit kulitnya, namun Nenek Karti tetap berjalan. Meskipun hatinya penuh dengan perasaan sakit dan lelah, hari itu seperti biasanya. Jajanan yang ia bawa hanya laku sedikit. Wajah Nenek Karti semakin letih dan beban hatinya semakin berat. Namun dia harus tetap bertahan dan berusaha, karena satu-satunya sumber penghidupannya adalah dengan berjualan. Ketika sore hari tiba, Nenek Karti kembali ke rumah dengan wajah lesu dan tubuh yang sakit. Ia tahu apa yang akan terjadi. Sari sudah menunggu di depan rumah dengan wajah yang penuh amarah. Begitu Nenek Karti memasuki rumah, Sari langsung mendekatinya dengan langkah cepat dan berkata dengan sangat keras, "Cuma segini yang kamu dapat. Kenapa tidak lebih banyak? Kamu ini tidak becus." Sari langsung merampas keranjang dari tangan Nenek Karti dan melamparkan beberapa jajanan yang tersisa dengan kasar. Bisa terdiam, merasa hati dan tubuhnya semakin sakit. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membuat Sari senang. Semua usahanya seolah tidak pernah dihargai. "Aku sudah berusaha, Sari, tapi daganganku tidak laku banyak," ujarnya dengan suara yang sangat lembut, hampir tidak terdengar. Namun Sari semakin marah dan membentak, "Kamu ini cuma membuang-buang waktu. Kenapa tidak bisa lebih keras bekerja? Kalau aku tidak menyuruhmu, kamu tidak akan bisa apa-apa." Sari berkata dengan suara yang penuh kebencian, seolah segala kesalahan hidupnya selalu ditimpakan pada Nenek Karti. Ia sama sekali tidak peduli dengan usia nenek yang sudah sangat lanjut dan lemah. Nenek Karti hanya bisa menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa sangat terhina dan terluka. Setiap kata yang keluar dari mulut Sari seperti pisau yang mengiris hatinya. Namun, Nenek Karti tidak bisa melawan. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima dan menanggung semua perlakuan buruk itu. Ia merasa tidak berdaya, seakan hidupnya sudah tidak berarti lagi. Namun, yang lebih membuat Nenek Karti merasa hancur adalah kenyataan bahwa ia hanya diberi makan sekali sehari oleh Sari, dan itu pun hanya makan yang sedikit. Sari tak pernah memperhatikannya. Ia tak pernah peduli apakah Nenek Karti kenyang atau tidak. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana mendapatkan keuntungan dari kerja keras Nenek Karti. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Nenek Karti duduk termenung di kamar kecilnya. Hatinya sangat perih, merasa seperti tidak ada harapan lagi. Ia mengenang hari-hari bahagianya bersama anaknya yang kini sudah tiada. Dulu hidupnya tak semenyedihkan ini. Ia bisa menikmati hidup meskipun dalam kesederhanaan. Namun kini semuanya terasa berbeda. Nenek Karti merasa sepi, terluka, dan terbuang. Kadang-kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku masih memiliki tujuan dalam hidup ini? Apakah harapan untukku di luar sana? Namun jawabannya selalu tidak ada. Ia hanya merasa terperangkap dalam penderitaan yang tiada akhir. Pada suatu sore, setelah menerima bentakan lain dari Sari, Nenek Karti merasa hatinya sudah tak tahan lagi. Air mata jatuh begitu saja, namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasakan betapa besar keinginannya untuk pergi jauh, meninggalkan semua ini. Namun, kemana ia harus pergi? Ia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Tidak ada tempat yang aman baginya. Di dalam kesedihannya, Nenek Karti sempat berpikir untuk meninggalkan rumah itu. Namun ia merasa bingung dan takut. Tanpa ada arah yang jelas, Nenek Karti merasa terjebak dalam hidup yang penuh ketidakpastian. Walaupun ia sangat ingin pergi, ia juga takut akan masa depan yang gelap. Namun rasa sakit yang terus-menerus menimpanya membuat Nenek Karti berpikir bahwa mungkin suatu hari nanti ia akan menemukan jalan keluar dari semua penderitaan ini. Meskipun ia tidak tahu kapan dan bagaimana hal itu akan terjadi.
Saat itulah ia merasa benar-benar terperangkap dalam kehidupannya, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Namun, meski hati Nenek Karti hancur, ia berharap ada keajaiban yang bisa mengubah hidupnya. Malam itu, Nenek Karti berjalan semakin jauh, meninggalkan rumah yang penuh dengan penderitaan itu. Angin malam yang dingin menggigit tubuhnya yang semakin renta. Langkahnya semakin berat, namun ia terus berjalan dengan hati yang penuh kesedihan. Sari menantunya yang jahat telah mengusirnya, dan Nenek Karti tidak tahu lagi kemana harus pergi. Ia hanya merasa sepi, tak punya tempat lagi yang bisa ia tuju. Hanya langkah kaki yang menemani malam sunyi itu. Di tengah perjalanan yang panjang dan sunyi, Nenek Karti melihat sesosok makhluk yang tergeletak di pinggir jalan. Sebuah angsa terluka di sayapnya, terlihat terdiam dengan tubuh yang lemas. Melihatnya, hati Nenek Karti langsung tergerak. Ia merasa iba melihat makhluk yang terluka itu, seolah ia melihat dirinya sendiri. Betapa seringnya ia merasakan sakit dan penderitaan, namun tidak ada yang peduli. Angsa yang tergeletak di sana pun seolah mengingatkan Nenek Karti akan perasaan hancurnya. Nenek Karti berjalan mendekat dan berjongkok di sampingnya. Sayap angsa yang terluka terlihat berdarah. Dengan hati penuh kasih sayang, Nenek Karti dengan hati-hati meraih potongan bajunya untuk membalut sayap angsa tersebut. Dengan tangan gemetar, ia menyobek bagian bajunya dan membalut luka di sayap angsa itu dengan penuh perhatian. Nenek Karti merasa bahwa ia bisa memberikan sedikit pertolongan, meski dirinya juga berada dalam keadaan yang buruk. Setelah membalut luka angsa, Nenek Karti duduk di sampingnya. Ia memangku angsa itu dengan lembut, mencoba memberikan kenyamanan kepada makhluk yang terluka itu. Nenek Karti merasakan kedamaian yang aneh saat berada di dekat angsa itu, meskipun ia juga merasa beban hidup yang sangat berat. Di malam yang sunyi itu, ia terlelap dalam keheningan, tak mampu menahan rasa lelah yang terus menggerogoti tubuhnya. Namun ketika Nenek Karti terbangun, ia terkejut. Angsa yang tidak tergeletak, tak bergerak, kini mulai bergerak dengan lembut. Sebuah suara yang aneh terdengar dari arah angsa itu. Nenek Karti terkejut melihat angsa yang ia rawat mulai berubah. Tubuhnya membesar, bulu-bulunya memudar, dan dengan sekejap, angsa itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Nenek Karti tertegun melihat perubahan yang luar biasa ini. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya, seolah-olah dunia telah berubah menjadi mimpi. Wanita yang kini berdiri di depannya tersenyum lembut. Matanya bersinar penuh rasa terima kasih. "Jangan takut, Nenek Karti," ujar wanita cantik itu dengan suara yang lembut. "Aku adalah Putri Angsa. Terima kasih telah menolongku." Ia hanya bisa terdiam terpesona dengan keindahan wanita itu. Ia tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya, hanya terpana dan terkejut dengan kejadian yang luar biasa. Ini Putri Angsa itu melanjutkan, "Aku sangat berterima kasih padamu, Nek. Kamu telah menyelamatkanku dan memberiku kasih sayang yang tidak aku dapatkan sebelumnya. Sebagai tanda terima kasihku, aku akan memberimu sesuatu yang bisa membuat hidupmu." Wanita itu tersenyum penuh kasih dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam jubahnya. Ia meletakkan kotak itu dengan lembut di samping Nenek Karti. "Ini untukmu, Nek," ujar Putri Angsa, sambil menatap Nenek Karti dengan penuh rasa terima kasih. Nenek Karti hanya bisa memandang kotak kecil itu dengan kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi rasa terima kasih yang mendalam kepada wanita itu mengisi hatinya. Ia merasa seolah-olah hidupnya yang penuh penderitaan ini mungkin akan berubah. Meskipun ia belum tahu bagaimana Putri Angsa itu berdiri, dan dengan gerakan lembut, ia kembali berubah menjadi angsa. Dalam sekejap, ia terbang tinggi menuju langit malam yang gelap, meninggalkan Nenek Karti yang terdiam masih terpesona dengan keajaiban yang baru saja terjadi. Angsa itu terbang tinggi, hilang dari pandangan dari Nenek Karti. Nenek Karti merasa takjub. Ia menatap kotak kecil yang diletakkan di sampingnya. Dengan hati yang penuh harapan dan kebingungan, Nenek Karti membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat uang dan kepingan emas yang banyak. Mata Nenek Karti terbelalak, tak percaya dengan apa yang ada di dalam kotak itu. Ia merasa sangat bersyukur, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti apa yang saja terjadi. "Apakah ini benar?" kata Nenek Karti dengan suara yang gemetar. Ia tidak pernah membayangkan bisa menerima rezeki sebesar ini setelah sekian lama.
hidup dalam penderitaan. Rasa terima kasih yang dalam mengalir dalam dirinya, dan ia berdoa dalam hati agar kehidupan penuh kesulitan ini segera berakhir. Setelah beberapa saat, Nenek Karti menutup kotak itu dan menaruhnya di dalam keranjang. Dengan langkah yang sedikit lebih ringan, ia melanjutkan perjalanannya. Kali ini, ia merasa ada harapan baru di dalam hatinya. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Nenek Karti merasa bahwa hidupnya mungkin telah diberikan kesempatan baru. Dengan rasa syukur dan harapan yang tumbuh dalam hatinya, Nenek Karti melanjutkan langkahnya menuju masa depan yang penuh ketidakpastian. Dengan kotak kecil yang ada berisi uang dan kepingan emas, Nenek Karti beranjak meninggalkan tempat itu, tempat di mana ia bertemu dengan Putri Angsa. Walau masih merasa tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, hatinya penuh dengan rasa syukur dan harapan. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Nenek Karti merasa hidupnya memiliki arti lagi. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, dan meskipun perjalanan itu masih jauh, perasaan berat di hatinya mulai menghilang sesampainya di desa tetangga. Nenek Karti membeli sedikit makanan untuk mengisi perut yang lapar. Ia merasa tak perlu lagi takut akan kelaparan, karena uang yang ia terima bisa membuatnya bertahan hidup lebih lama. Dengan sisa emas yang ada, ia juga mencari sebuah rumah kontrakan kecil, tempat yang sederhana, namun cukup untuk memberinya kenyamanan dan ketenangan. Nenek Karti akhirnya menemukan rumah kecil yang kosong, yang bisa ia sewa dengan uang yang ada di tangannya. Dengan kontrak rumah yang sudah ditandatangani, Nenek Karti memulai kehidupan barunya. Ia tidak lagi harus kerja keras menjual jajanan, dan yang lebih penting, ia bebas dari perlakuan kejam Sari. Setiap hari, Nenek Karti menghabiskan waktunya untuk merawat rumah kecilnya, memasak, dan menikmati hidup dalam kedamaian yang sebelumnya sangat ia rindukan. Ia merasa sangat bersyukur karena akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut atau tertekan. Meskipun hidupnya telah berubah, Nenek Karti tidak pernah melupakan pertemuan dengan Putri Angsa. Ia berdoa setiap malam untuk memberikan terima kasih kepada makhluk ini yang telah membantunya. Tanpa bantuan Putri Angsa, Nenek Karti tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari kehidupan yang penuh penderitaan. Hari demi hari, Nenek Karti merasa semakin damai. Ia mulai melupakan kesedihannya yang dulu, meskipun terkadang bayangan kehidupan masa lalu masih menghantui pikirannya. Tapi kini ia memiliki harapan baru, dan itu cukup untuk membuatnya terus melangkah ke depan. Namun kehidupan yang bahagia ini tidak berlangsung lama. Suatu hari, saat Nenek Karti sedang berada di pasar, ia melihat seseorang yang sangat ia kenal. Seorang wanita yang tampak lusuh dan terlantar sedang memungut sisa makanan di jalan. Dengan mata yang penuh penyesalan, Nenek Karti segera mendekatinya dan menyadari bahwa wanita itu adalah Sari, menantunya yang dulu kejam padanya. Melihat keadaan Sari yang jatuh miskin dan terlunta-lunta, Nenek Karti merasa iba. Meski Sari telah memperlakukannya dengan sangat buruk, Nenek Karti merasa bahwa hidupnya kini lebih tenang dan ia ingin memberikan kesempatan untuk menebus kesalahan. Tanpa ragu, Nenek Karti mendekati Sari dan berkata, "Sari, ini uang untukmu. Aku sudah memaafkanmu." Sari yang terkejut dan malu, tiba-tiba memeluk Nenek Karti dan menangis, "Maafkan aku, Nenek. Aku menyesal," ujar Sari dengan penuh penyesalan. Nenek Karti tersenyum lembut. Meski hatinya masih terasa sakit, ia tahu hidup ini tidak bisa dipenuhi dengan kebencian. "Jangan bersedih, Sari. Semoga hidupmu menjadi lebih baik," kata Nenek Karti dengan penuh pengertian. Setelah diberi sedikit bantuan kepada Sari, Nenek Karti kembali ke rumah kecilnya, merasa bahagia karena bisa memanfaatkan dan membantu seseorang yang dulu menyakitinya. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi. Itu adalah pelajaran hidup yang telah ia pelajari sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh cobaan. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Sari di pasar, kehidupan Nenek Karti mulai stabil. Rumah kecil yang ia sewa di desa tetangga kini menjadi tempat yang penuh kedamaian. Setiap pagi, Nenek Karti menikmati secangkir teh hangat sambil duduk di beranda rumahnya. Menikmati udara pagi yang segar, ia merasa sangat bersyukur bisa hidup tanpa harus bekerja keras seperti dulu. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi rasa takut atau tekanan dari Sari. Kehidupannya kini terasa tenang dan penuh dengan harapan. Nenek Karti juga mulai menjalin hubungan baik dengan tetangganya. Ia sering membantu mereka dalam hal-hal kecil seperti memberi nasihat atau merawat kebun tanaman di kebun.
Semua orang di desa menghormati Nek Karti dan merasa kagum sikap sabarnya dan tidak pernah menyimpan dendam. Meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, Nenek Karti juga merasa bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan ia merasa puas melihat orang-orang di sekitarnya bahagia. Namun meskipun hidupnya telah berubah, kenangan tentang Sari tetap membekas di hati Nek Karti. Ia tahu bahwa meski Sari telah minta maaf, hidupnya tidak mudah. Nek Karti sering berdoa agar Sari bisa belajar dari kesalahannya dan kembali menemukan jalan yang lebih baik. Ia juga berharap suatu hari nanti Sari bisa merasakan ketenangan dan kedamaian seperti yang ia rasakan saat ini. Suatu hari, Nek Karti kembali ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ketika ia berjalan di antara kerumunan orang, ia melihat sosok yang familiar. Itu adalah Sari, tapi kali ini Sari tampak berbeda. Wajahnya tidak lagi lusuh dan penuh penyesalan, melainkan penuh dengan harapan dan ketenangan. Sari mendekati Nek Karti dengan hati-hati, kemudian berkata dengan suara lembut, "Nek, terima kasih telah memberi kesempatan untuk memulai kembali. Aku sudah berhenti dari kebiasaan burukku dan mulai bekerja dengan jujur. Aku ingin mulai memperbaiki hidupku." Nek Karti melihat Sari dengan pandangan lembut. Ia bisa melihat perubahan dalam diri Sari, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan terjadi. "Aku senang mendengar itu, Sari," jawab Nek Karti dengan senyuman tulus. "Jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Hidup ini selalu memberi kesempatan kedua bagi kita." Mereka berdua berbicara lebih lama, mengenang masa lalu yang penuh luka, namun juga melihat masa depan yang penuh harapan. Nek Karti merasa lega mengetahui bahwa Sari telah berubah dan mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Ia merasa bahwa memberikan maaf bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri, agar ia bisa hidup dengan hati yang ringan. Kehidupan Nek Karti semakin hari semakin membaik. Ia merasa lebih damai. Uang dan emas yang diberikan oleh Putri Angsa telah memberinya banyak kesempatan untuk hidup lebih baik.